Oke, kalau begitu kita mulai. Silahkan teman-teman untuk melaporkan. Minggu kemarin kita sampai di mana ya? Galatia 2. Galatia 2, Pak. Iya ya, Galatia 2, tapi sampai di sekarang presuposisi ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Baik, sekarang silakan presuposisi. Nanti yang bukti dan himbauan itu teman-teman bisa kerjakan sendiri mengingat kelas hari ini adalah kelas terakhir. Oke, silakan preposisi. Siapa yang mau duluan? Baik, Pak. Saya Salpika. Ya, saya yang di sini mengambil di dalam ayat yang ke-16. Ya, bunyinya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, ini kenapa saya pilih ini, karena saya melihat dari ayat ini yang mengatakan tentang kita percaya kepada Yesus itu bukan karena kita mengikut atau melakukan hukum Taurat, tapi karena iman kita kepada Yesus. Jadi ayat ini menjadi suatu ayat yang mendasarkan bahwa dalam kehidupan saya bahwa kita percaya kepada Yesus itu bukan karena kita melihat ataupun karena kita sudah membaca hukum Taurat, hukum-hukum Taurat yang telah dicatat oleh Nabi Musa, tapi ini karena kita percaya kepada Yesus itu karena iman kita yang sungguh-sungguh tertuju kepada Yesus, karena kita mau percaya kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan lah satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap kita umat manusia. Seperti itu, Pak. Oke. Tapi tolong diingat ya, presuposisi sebagaimana yang saya sudah jelaskan yang lalu, presuposisi itu preposisi. Preposisi itu sebenarnya kalimat peralihan antara, ya boleh dikatakanlah sebagai subtema ya. Bisa dikatakan sebagai subtema. Nah, jadi kalau begitu subtema daripada surat Galatia itu menurut teman-teman apa? Gitu. Kalau menurut saya, kalau subtemanya bahwa dan tunjuk ayat ya. Ayat yang kalian jadikan dasar sebagai subtemanya ayat di mana? Ayat yang ke-16 ini, Pak, yang di bagian 16 bagian B. Galatia 1 atau? Galatia 2 ayat 16. Oke, Galatia 2 ayat 16. Bagaimana? Bunyinya bagaimana Galatia 2 ayat 16? Karena kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Yang bagian B-nya, sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi apa subtemanya menurut kamu? Subtemanya itu tentang percaya kepada Kristus bukan karena dibenarkan oleh hukum Taurat, tetapi karena iman. Oh begitu. Dibenarkan karena iman, bukan karena hukum Taurat. Ya, Pak. Baik. Silakan selanjutnya. Saya pikir observasinya, siapa tadi namanya? Salpika, Pak. Sartika. Jadi panggilan hari-harinya apa? Vika. Oke, kalau gitu saya juga mau panggil Tika. Tika, baru kamu siapa? Yang Yosua, bukan. Oh, Yosua saya sudah hafal. Yang berikutnya maksudnya.
Desi, Pak. Hah? Desi. Nggak kedengaran. Desi. Desi, oke Des. Ya, oke. Silakan Des. Menurut kamu di ayat mana subtemanya dan kamu merumuskan subtemanya seperti apa? Silakan. Tadi sih punya saya awalnya ayat 16, Pak. Tapi udah dijawab sama Vika. Yang ayat 16 saya mengambil ayat yang Galatia 2 pasal yang kedua. Galatia 2 ayat Yang kedua. ayat kedua juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Jadi di sini Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan orang yang bukan bangsa Yahudi. Jadi Paulus berusaha memberitakan Injil dari Tuhan Yesus, bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan dan bukan melakukan setiap hukum Taurat, karena pada saat itu ada mereka yang percaya kepada hukum Taurat. Karena dari Injil Rasul Paulus, jika semua manusia menuruti hukum Taurat, maka manusia semua akan berdosa, tidak akan diselamatkan, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa menggenapi hukum Taurat. Jadi Rasul Paulus datang untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus, bahwa hanya Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia. Itu, Pak. Jadi subtemanya apa menurut kamu? Subtemanya mungkin Rasul Paulus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi untuk mereka percaya kepada Tuhan. Kurang mulus. Coba kamu bikin seperti Tika tadi. Kalimat yang pendek, mungkin tidak sampai, ya mungkin sekitar 4-6 kata. Tidak masalah, kamu ambil ayat 2 juga tidak ada masalah. Tidak salah itu. Tapi bagaimana kamu merumuskan itu menjadi sebuah subtema. Pak, saya nyambung buat Desi, Pak. Subtemanya Apa itu? tentang Rasul Paulus mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tema kita yang kita sudah sepakati minggu lalu, tema kita untuk surat Galatia apa? Masih ingat minggu kemarin? Injil, tentang hanya satu Injil. Iya. Jadi kalau Anda mau menguraikan ini menjadi sebuah khotbah, kira-kira apa yang Anda bisa rumuskan? Itu kan kalian bisa dapat menyusun tema itu di prolog dan narasi. Sabar dulu, Naomi ikut ke tidak? Ikut, Pak. Maksudnya bisa mengerti, bisa memahami apa pembahasan kita. Kalau tidak salah minggu kemarin kan kamu absen, toh?
Iya, Pak. Tapi kamu bisa mengikut nggak sekarang pembahasan Ini kita? bisa, Pak, tapi saya belum kerja, Pak. Oke, enggak apa-apa. Tidak masalah. Yang penting kamu bisa pahami apa yang sedang kita bahas saat ini ya. Iya, Pak. Good. Baik, lanjut. Lanjut, Tika. Atau Desi juga mau melanjutkan, silahkan. Ya. Jadi kalau misalnya minggu kemarin kita sudah mengangkat tema bahwa tema surat Galatia itu adalah Injil, ya, misalnya kita ambil tema misalnya perbedaan antara Injil dan Taurat. Atau kalau teman-teman sepakat kayaknya kemarin itu kita membahas tentang Injil yang lain seperti yang dikatakan oleh Tika tadi. Atau kita bisa mengangkat tema surat Galatia berdasarkan prolog dan narasi. Kita mungkin bisa mengangkat tema misalnya konsisten terhadap Injil Kristus. Itu ya. Atau kita bisa angkat tema yang lain misalnya prioritas Injil. Nah, sekarang dari alternatif tema yang saya sudah sebutkan tadi, teman-teman mau melihat subtemanya apa? Sehingga dari subtema itu Anda bisa menjabarkan 3-4 poin untuk Anda pakai sebagai bahan khotbah. Nah, silakan itu teman-teman kembangkan. Ayo. Terserah, Tika dulu atau mau kembali kepada Desi, silakan. Tapi sudah dipahami ya? Iya Pak, sudah. Oke. Silakan kalau begitu. Tunggu dulu. Desi mau sambung atau Tika? Nanti aja Pak. Oke. Kalau nanti dulu, jangan dulu Yosua. Saya mau Daniel dulu deh. Kalau punya saya Pak, saya mengambil di ayatnya yang 18 Pak. Pasal 2. Iya Pak. Oke. Saya bacakannya Pak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Yang artinya perbedaan antara Injil dengan hukum Taurat yang itu yaitu adalah di sini saya mengambil subtema kita tidak boleh melanggar Injil atau kita yang telah mendengarkan Injil harus menerapkannya atau menjadikannya itu adalah sebagai bangunan dalam kehidupan kita. Oke. Injil Itu, Pak. sebagai bangunan Kehidupan kita. Mantap. Keren. Ya, dia memang sudah mulai terbuka otaknya. Tapi lebih tepatnya itu Roh Kudus sudah ada padanya gitu. Ya, silakan yang di belakang Daniel siapa namanya? Yuni, Pak. Yuni. Nama bulan saja kok saya lupa ya. Silakan, kalau Yuni bagaimana? Kalau saya ambil yang dari pasal yang kedua ayat yang ke-19, Pak. Oke. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, di Jadi sini kira-kira kamu temanya apa? Nah, di sini saya itu bertema yaitu hukum Taurat yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Hukum Taurat yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus atau hukum Taurat yang telah digenapi dalam Injil. Boleh. Mantap. Keren, Yuni. Oke, sekarang Joshua. Ya, saya ngambil di Galatia pasal 2 ayat yang 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di sini saya mengambil subtema yaitu Kristus telah menggenapi hukum Taurat, Pak.
Kristus Taurat. menggenapi hukum Taurat. Ya mantap, ini memang tema apa subtema yang keren-keren ini. Tinggal Desi yang belum mendapatkan secara sempurna, tapi tidak apa-apa ya. Namanya juga masih belajar, toh? Iya, oke, mantap. Bagus, bagus, bagus. Nah, tapi kenapa teman-teman tidak ada yang melihat atau mengangkat ayat 20? Pak, Ya? ini sama ambil ayat 20. Oh, Subtemanya, Pak. Saya sebut subtemanya, Pak. apa? Hidup yang dimiliki Tuhan. Oke, atau hidup untuk Kristus ya? Hidup yang dimiliki oleh Kristus. Boleh, mantap. Ya, Pak. Ya. Jadi ini subtema yang kita bisa angkat. Jadi ketika kita belajar yang namanya kita belajar tentang proposisi, maka yang ada dalam pikiran kita itu adalah kalimat peralihan atau yang kita biasa kenal dengan istilah subtema. Ya, kita kenal biasa dengan subtema. Oke, baik. Nah, nanti teman-teman bisa melanjutkan saja. Ya, teman-teman bisa melanjutkan dengan bukti dan himbauan. Nah, bukti bahwa tadi yang tema maupun subtema itu yang harus teman-teman angkat. Lalu kemudian himbauan, apa yang kemudian menjadi solusi yang coba ditawarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Oke, jadi untuk masalah bagaimana Anda menelaah literer Perjanjian Baru, saya pikir tidak ada masalah ya. Teman-teman sudah mulai tangkap ya dengan melihat dari teman-teman bisa melihat dari prolog dan narasi, saya juga bisa mengamatinya. Itu teman-teman rasanya sudah cukup memahami, sudah cukup mengerti tentang apa itu studi literer dalam Perjanjian Baru. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, yuk kita lanjut dengan materi lanjutannya. Masih dalam studi sejarah studi literer. Jadi studi literer dari James Muhlenberg itu maupun H.D. Betts lahir dari ketidakpuasan atas studi historis. Nah, studi historis ini teman-teman saya ingin jelaskan bahwa studi historis ini oleh teman-teman kita para penafsir aliran Protestan umumnya itu rata-rata mereka lebih hobi membaca Alkitab, mempelajari Alkitab itu termasuk Perjanjian Baru dengan melihat latar belakang sejarah. Latar belakang sejarah ini bukan hanya sekedar sejarah, tetapi historis yang dimaksud di sini adalah mereka juga mulai menganalisis secara sejarah. Okay? Analisis secara sejarah ini menyebabkan mereka kemudian menggugat keaslian Alkitab, keaslian Perjanjian Baru. Semisal, okay? Saya ambil contoh. Ketika kelahiran Yesus, di sana kan ada tokoh-tokoh seperti Herodes, lalu kemudian siapa lagi? Kaisar yang mengadakan sensus. Ada yang ingat? Agustus mungkin ya. Agustus, betul. Nah, itu kan semuanya itu ada dalam sejarah umum. Nah, mereka lalu kemudian mengkaji secara sejarah. Ini tahunnya berapa? Cocok tidak? Gitu. Kalau memang Yesus lahir dalam pemerintahan Kaisar Agustus dan kemudian rajanya pada waktu itu adalah Herodes, apa cocok peristiwanya? Tidak. Lalu kemudian sensus yang diadakan itu kemudian mereka pelajari Yusuf dan Maria ada di mana pada waktu pemberitahuan tentang sensus. Lalu kemudian mereka ke Bethlehem.
ke Betlehemnya berapa jarak yang ditempuh. Lalu mereka pakai kendaraan apa ketika tiba di sana. Dan bagaimana situasi pada waktu itu di kota Betlehemnya. Nah, tolong diperhatikan di sini. Ini dalam rangkaian Natal. Teman-teman harus memperhatikan di sini. Dikatakan di situ, coba mari buka Matius pasal berapa itu? Matius pasal 2 ya kalau tidak salah ya. Betul tidak? Atau pasal 1? Yang tentang kelahiran Yesus Kristus itu Kak, Pak? Iya. Ya, pasal 1 ayat 18. Pasal 1 Ayat 18. Oke. Mari kita telaah secara kritis. Tunggu dulu, yang sensus itu di mana? Sepertinya bukan di Matius deh. Lukas ya? Betul? Halo? Di mana itu? Dalam apa, Vika? Oh, pasal 2 ayat 1 coba lihat. Injil Lukas 2 ayat 1. Betul, Pak. Betul? Ya. Coba baca cepat sampai ayat 3. Lukas pasal 2 ayat yang... Nah, tidak usah dibacakan, tapi Anda baca dalam hati tapi secara cepat. Iya, Pak. Dan mari kita perhatikan ayat yang keempat. Sudah 1 sampai 3 sudah Anda baca cepat? Oke. Demikian juga ayat 4 ya. Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea. Jadi dia kemana? Oh sorry, dari mana? Dari Yusuf dan Nazaret. Maria dari mana? Dari Nazaret Nazaret, Dari Nazaret. Mereka pergi kemana? ke Galilea. Galilea, Oish. Yudea, Yudea, Pak. Mereka pergi kemana? Yudea, Lebih tepatnya di Yudea di mana? Mereka pergi Bethlehem. ke Bethlehem. Supaya apa? Didaftarkan Dan bersama sama dengan Maria. Maria. Oke, ayat yang ke-6. Ketika mereka di situ tuh di mana kira-kira? Di Bethlehem. Yudea, di Nazaret atau Bethlehem. Di Bethlehem? Bethlehem. Bethlehem. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Oke? Itu Anda simpan dulu datanya. Kita kembali ke Matius. Oh, bukan Matius ya. Coba Anda cari kira-kira di kitab apa di mana mereka ditolak karena tidak ada tempat penginapan. Yang Yesus ditolak tuh banyak.
Pasal 2 Lukas ayat yang keberapa? Ayat yang ke-7, Pak. Jadi Yesus lahir di mana? Di Palungan. Halo, Yesus lahir di mana? Di dalam Palungan. Baca yang teliti. Yesus lahir di Palungan atau dibaringkan di dalam Palungan, coba. Dibaringkan, Pak. Nah, jadi kalau begitu Yesus lahir di mana? Di kandang. Yang lain? Ini bisa jadi hotman Natal untuk kalian. Naomi, Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Kandang domba. Tahu dari mana kalau itu kandang? Oh, tidak ada ya. Karena tidak tempat panggilan. Yuni bagaimana Yuni? Yesus lahir di mana? Karena di situ ada, habis itu kan dia membaringkan dia di palungan, mungkin di kandang domba kali, Pak. Nah, ini dia kesalahan kita memberikan kesimpulan. Karena Yesus dibaringkan di palungan, palungan itu apa sih palungan? Tempat makan para domba. Tempat makan para domba. Oke, sebenarnya palungan itu bukan hanya sekedar tempat makan, tapi juga termasuk tempat tidur untuk anak-anak domba. Gitu. Bukan cuma tempat makan, bisa tempat tidur. Nah, jadi ada palungan yang memang dikhususkan untuk tempat makanan, tapi ada palungan juga yang disiapkan untuk anak-anak domba itu ditidurkan dengan dilapiskan rumput-rumput. Gitu. Nah, lalu kemudian karena itu Yesus dibaringkan di palungan, kita langsung mengasosiasikan. Tahu asosiasi? Enggak tahu, Pak. Kita lalu kemudian menyimpulkan bahwa oh kalau begitu Yesus lahir di kandang. Tapi kandang yang bagaimana? Kita lalu kemudian mengasosiasikan, oh karena tidak ada lagi tempat penginapan, maka coba perhatikan. Ini kesalahan yang fatal yang sering dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu. Saya mau tanya, di ruangan kelas, siapa yang masih jadi guru sekolah minggu di tempat ini? Vika. Kak Betul, Pika Tika? sama Yuni, Pak. Yuni. Oh, Yuni dan Tika masih mengajar sekolah minggu? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Naomi bagaimana? Masih mengajar sekolah minggu? Tidak, Pak. Saya tidak mengajar sekolah minggu. Oh, oke. Baik, tidak ada masalah. Nah, seringkali guru-guru sekolah minggu kemudian memberikan asosiasi, oh kalau begitu Yesus lahir di kandang domba. Karena dia dibaringkan di palungan. Kenapa sampai dia lahir di kandang domba? Karena diceritakan di situ kepada anak-anak sekolah minggu. Yusuf dan Maria ketika sampai di Bethlehem, ketok-ketok pintu di mana tempat mereka boleh nginap. Oleh karena di rumah keluarga mereka juga itu sudah penuh. Gara-gara atau diakibatkan oleh Kaisar Agustus yang menyuruh untuk mendata, ya, atau kita istilahkan sekarang sensus penduduk, sehingga semuanya harus balik ke daerah asal untuk kemudian dihitung berapa jumlah penduduk. Nah, itu yang terjadi. Lalu kemudian
karena satu rumah penginapan diketok. Aduh, full Pak. Mereka pergi lagi. Ketok lagi. Aduh, full Pak. Pergi lagi ke rumah penginapan. Aduh, maaf Pak, Ibu full. Aduh, tapi tolong dong, istri saya sudah mau melahirkan. Lalu manajer daripada penginapan itu mengatakan, oke, enggak apa-apa, ada satu tempat, tapi itu kandang binatang, kandang domba, kebetulan lagi kosong. Mau tidak? Seringkali kan kita mengasosiasikan seperti itu, apalagi teman-teman yang guru sekolah minggu. Jika dengan Yuni bagaimana? Seringkali itu menggambarkan seperti itu di Natal kepada anak-anak sekolah minggunya. Iya Pak, seperti itu. Oke. Ya. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Oleh karena coba teman-teman perhatikan nubuatan kitab Mika. Dalam kitab Mika di situ dinubuatkan Yesus itu akan, atau Mesias itu akan lahir di Menara Jaga. Menara Jaga. Menara Jaga itu apa? Jadi rupa-rupanya di Bethlehem itu ada sebuah tempat pemeliharaan kambing domba, ya, dan itu cukup luas. Menara penjagaan ini itu bukan hanya diisi oleh orang-orang yang akan menjaga, dia melihat dari ketinggian, oh ada serigala di berapa ratus meter sana, oh ada binatang buas lain di 1 kilo sana. Bukan cuma seperti itu. Menara jaga di sini juga berfungsi, memang itu ya, itu salah satu fungsinya. Tetapi menara jaga di sini juga, itu salah satu fungsinya adalah kalau ada domba yang akan, atau kambing atau binatang apapun yang mau beranak, ya, itu mulai diasingkan di menara penjagaan. Diperiksa kesehatannya pagi dan malam, diperiksa kesehatannya. Apalagi ketika sudah beranak. Anak-anaknya itu kemudian disusui, diberikan makan, kemudian juga kalau misalnya ini dia dirawat. Oleh karena apa? Anda perhatikan. Syarat hewan korban itu apa? Tidak bercacat. Nah, tidak bercacat di sini bukan cuma tidak ada yang patah kaki, bukan cuma itu. Tidak bercacat di sini termasuk tidak ada luka. Ya, yang pertama tadi itu tidak ada patah kaki, tidak ada patah tulang. Yang kedua, itu tidak ada yang namanya luka. Tidak bercacat itu juga berarti jangan-jangan ada bagian-bagian tubuh yang tidak normal. Oke, misalnya kaki satu panjang, kaki yang satunya pendek. Nah, itu tidak bisa dijadikan hewan korban. Nah, di menara penjagaan itulah sebenarnya, di menara penjagaan itulah sebenarnya itu banyak sekali perawatan-perawatan yang terjadi. Nah, Yusuf dan Maria itu memang ditolak di mana-mana oleh karena pada full. Nah, lalu kemudian karena ini ada di hampir semua kota di Israel pada masa itu, maka mereka lalu pergi ke menara penjagaan. Akhirnya Yusuf dan Maria tidur di sana di menara penjagaan, dan kemudian Maria tiba waktunya untuk bersalin. Ya. Nah, jadi Anda perhatikan di sini kan nubuatan harus digenapi. Mika menubuatkan seperti itu. Coba nanti teman-teman lihat, baca Mika dari pasal 1 sampai pasal terakhir, teman-teman akan menemukan bahwa Mesias itu akan dilahirkan di menara
jaga. Di menara jaga. Nah, di menara jaga itu sekali lagi, karena itu menara jaga bukan untuk pengawalan kota, tetapi untuk pengawalan kambing domba yang akan dipersiapkan sebagai hewan kurban. Nah, sehingga ada palungan. Palungan tempat makan, tapi sekaligus juga palungan untuk tempat pembaringan anak-anak kambing ataupun domba. Dan disitulah, oleh karena tidak ada fasilitas yang lain, disitulah Maria membaringkan Yesus. Dan ini sama sekali tidak mengurangi makna tidak sama sekali mengurangi makna kesederhanaan Natal. Guru-guru sekolah minggu pada umumnya menjelaskan tentang hal itu dengan cara Yesus lahir di kandang binatang. Sederhana. Tapi kalau Anda menerjemahkan menurut Mika, maka tidak ada salah. Karena menara penjagaan itu kondisinya seperti itu. Kondisinya seperti itu. Ya. Nah, makanya dibaringkan di situ sehingga Maria itu punya banyak penolong ketika melahirkan, dan kemudian di masa-masa minggu 1-2 minggu pertama kelahiran Yesus, itu Yesus mendapatkan perhatian dari para penjaga. Itu ada, walaupun sebenarnya itu para penjaga hewan atau ternak, tapi mereka atau Yusuf dan Maria beserta Yesus itu mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang suka merawat kambing domba itu. Ini sangat-sangat tidak pantas untuk tempat lahirnya raja di atas segala raja. Oke? Nah, oke, itu ditelusuri oleh studi historis. Tidak ada di Alkitab kita, tapi mereka kemudian menghubungkan data lepas data sampai akhirnya, oh begitu. Ya, teman-teman bisa pahami yang disebut dengan studi historis? Ya, paham, Pak. Oke. Nah, tapi Anda perhatikan studi literer ini kemudian coba terobos. Kalau semua ayat Alkitab kita hubungkan dengan seperti itu, rasa-rasanya masa sih seperti itu? Ya kan? Pak, boleh nanti saya dapat kembali. Oke, ya. Jadi Anda perhatikan itu ketidakpuasan. Saya percaya teman-teman yang mendengarkan apa yang saya jelaskan tentang kondisi kelahiran Yesus, pasti ada juga teman-teman yang memberontak. Masa sih seperti itu? Pak Erik bagaimana? Pernah mendengarkan uraian tentang kelahiran Yesus seperti yang saya sudah jelaskan? Pernah mendengarkan uraian seperti itu? Saya tidak menyimak dari tadi, Pak. Soalnya saya ngerjakan yang lain, Pak. Oh iya, maksudnya dari kecil sampai sekarang belum pernah mendengarkan uraian seperti itu tentang kelahiran Yesus? Belum mungkin, Pak. Itu dia. Ya, tapi perhatikan di sini. Ketika saya jelaskan seperti itu, mungkin Pak Erik, mungkin teman-teman di kelas, mungkin Naomi juga bertanya-tanya, kok seperti itu ya uraiannya? Nah, tidak puas. Karena apa? Tidak ada data Alkitab yang menunjukkan memang seperti itu. Tapi mereka menghubung-hubungkan, memakai data Alkitab, memakai data historis, ya, catatan-catatan sejarah. Mereka buka catatan-catatan sejarah pada waktu itu, lalu kemudian dihubung-hubungkan. Nah, ketemulah seperti uraian yang saya sudah sebutkan tadi. Itu. Nah, sangat disayangkan minggu ini minggu terakhir ya, kalau tidak saya ada punya khotbah tentang itu.
di manakah Yesus dilahirkan. Tapi terserah kalau Pak Erik mau ambil satu waktu yang lain, misalnya sebentar sore kosong, saya bisa ini memberikan khotbah itu sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan materi khotbah untuk Natal gitu ya. Tapi sekali lagi ini saya menguraikan ini untuk teman-teman bisa lihat, oh, studi historis itu kelemahannya di situ. Nah, itu sebabnya studi literer ini lahir. Oleh karena orang sekarang mulai menghubung-hubungkan ya, Alkitab itu dengan data di luar Alkitab. Dan lebih parah lagi dalam studi historis ini, itu mereka menghubungkan dengan hasil-hasil pemikiran filsafat. Itu yang terjadi pada waktu itu. Sehingga, masa Alkitab ditafsirkan oleh yang bukan Alkitab? Masa Alkitab dijelaskan, diterangkan oleh yang bukan Alkitab? Nah, studi literer ini bangkit. Ya, mereka coba terobos. Nah, sehingga perhatikan dalam poin selanjutnya. Studi literer menekankan kepada melalui unsur-unsur intrinsik karya sastra. Baik itu karya sastra yang berbentuk genre, prosa, ya, puisi, drama, dan sebagainya. Itu mereka coba telaah. Nah, sehingga teman-teman, dalam studi literer ini kemudian ditemukan, Filipi pasal yang kedua, di mana, coba lihat, Filipi pasal 2. Lembaga Alkitab kasih judul apa ya di situ? Coba Filipi pasal 2. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Oke, perhatikan di dalam ayat yang ke-5. 5, 6, dan 7. Itu kalau kita baca. Ya, kalau kita baca teks yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kita akan menduga bahwa itu hanya sebuah prosa. Hanya sebuah narasi atau sebuah jalan cerita. Ya, sebuah jalan cerita yang berisi pengajaran Rasul Paulus tentang kerendahan hati Yesus. Tapi kemudian studi literer ini mengkaji, ini bukan prosa, ini bukan narasi, tapi ini syair. Nah, di dalam Alkitab kita, dalam teks terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, tidak kentara. Tetapi kalau teman-teman nanti kemudian membaca di dalam teks Yunani, maka kenapa ini ada yang mengatakan ini syair? Oleh karena sebenarnya bait pertama itu A, bait kedua B, bait yang ketiga kembali ke A, bait yang keempat kembali ke B. Jadi ada urutan A, B, A, B. Ini pasti syair. Ya, ini pasti syair. Nah, teman-teman yang tidak ngerti sastra, ini pasti buta huruf. Apa ini perlu dijelaskan? Tapi kalau teman-teman yang mengerti sastra, iya, puisi ataupun syair itu ada rumus. Apakah A, A, B, B, atau A, B, A, B. Atau A, B, C, A, B, C. Atau A, A, B, B, C, C. Nah, itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Nah, itu dipelajari dalam studi literer. Sehingga kekayaan teks Alkitab itu akan tergali oleh teks Alkitab itu sendiri. Nah, kalau teman-teman nanti kemudian memang mempelajari secara serius tentang studi literer ini, pasti teman-teman tidak akan terpengaruh dengan melihat data di luar Alkitab. Karena data di dalam Alkitab itu sendiri
sudah cukup banyak membongkar banyak rahasia Alkitab. Oke, saya lihat sudah lewat jam. Ya, nah ini definisi studi literer yang kalau yang kemarin saya berikan itu masih merupakan sebuah kerangka acuan ya, kerangka acuan. Tapi kalau yang sekarang itu ini yang lebih bakunya. Definisi studi literer secara lebih mendalam. Studi literer adalah sebuah studi mengurai bagian-bagian teks, khususnya teks Alkitab ya, dengan menggunakan kategori karya sastra, kemudian melihat hubungan fungsional antar unsur-unsur tersebut untuk memperoleh pengertian teks yang tepat dan pemahaman makna teks secara keseluruhan. Secara teoritis, karya sastra ini untuk fiksi bisa berupa alurnya, latarnya, penokohannya, dan temanya. Sedang untuk puisi bisa berupa diksi, pengimajinasian, bahasa figuratif, verifikasi, dan tata wajah di samping unsur tema, perasaan, nada, dan suasana. Ya. Nah, sekali lagi, dari definisi studi literer secara akademis ini, mutlak teman-teman harus meningkatkan kemampuan dalam berbahasa. Karena jika tidak, teman-teman tidak akan mendapatkan hasil maksimal dari studi literer ini. Akhirnya, teman-teman akan kembali kepada studi historis, sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi. Oke, begini dulu materi yang saya bisa berikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Ini kalian ini yang akan diwisuda atau ada yang lain? Gimana Pak? Ini yang hadir di kelas ini yang akan diwisuda. Ada lagi yang lain. Ada Ya? lagi yang lain Pak. Oh, berarti semester depan kita masih berpeluang ketemu lagi ya. Yang akan diinfokan lagi nanti Pak. Iya, walaupun mungkin dalam pelajaran yang berbeda, tidak lagi tentang studi perjanjian baru. Iya, oke. Baik, itu saja dulu Pak Erik. Terima kasih teman-teman sudah setia mengikuti saya dengan 2 pelajaran ya kalau tidak salah. Leadership yang pertama toh, baru yang kedua kita belajar tentang perjanjian baru. Oke, terima kasih. Terima kasih Saya juga kembalikan Pak kepada Pak Erik. sudah mengajar kita, dan nanti untuk kelas selanjutnya akan kita infokan ya Pak. Baik, siap. Mungkin Pak Bapak yang bisa mendoakan anak-anak di sini sebelum. Oke, baik kalau begitu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menyelesaikan materi mengenal perjanjian baru ya Tuhan. Kami boleh belajar tentang dunia perjanjian baru. Kami boleh belajar tentang latar belakang perjanjian baru dan bagaimana kami boleh mempelajari perjanjian baru itu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan ini susah bagi kami. Teman-teman juga ya Tuhan merasakan mereka harus berjuang ekstra keras ya Tuhan. Tapi kami percaya berkat tuntunan Roh Kudus, teman-teman bisa memahami sehingga mereka boleh lebih lagi ya Tuhan dalam mempelajari perjanjian baru. Bahkan ketika mereka boleh menjelaskan kepada jemaat, maka mereka boleh melakukannya dengan maksimal untuk hormat dan puji bagi nama Tuhan. Aba melepaskan berkat ya Tuhan untuk teman-teman yang ada di kelas, maupun ya Tuhan untuk Pak Agape beserta dengan istri, juga Naomi ya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan dalam pertumbuhan iman, dalam pertumbuhan pelayanan mereka ya Tuhan, dalam studi mereka. Tuhan buat semuanya berhasil dan indah pada waktunya nanti. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk apa yang sedang dihadapi oleh Pak Agape dan Ibu Anis Tuhan. Engkau memberkati proses persalinan ini boleh berjalan secara baik, secara normal, dan mereka boleh mendapatkan kemenangan
ada sukacita kemenangan yang akan terdengar dari ungkapan syukur mereka. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Kami akhiri kelas Dunia Perjanjian Baru pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi ya di mata pelajaran yang lain.